Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil, konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, referensi, dan easter egg di dalam suatu anime. Karena sadar nggak sadar, keberadaan detail kecil bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime itu. Nah, gue baru aja nih maraton anime Komi-san beberapa kali dan berhasil nemu cukup banyak detail yang menarik. Bahkan gue yakin kalian bakal terkesan dengan pesan yang coba disampaikan dalam opening animenya setelah nonton detail kecil ini. Oh iya, kalau pengen nonton, anime ini hanya bisa kalian tonton secara legal di Netflix. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di episode 2, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Osana Najimi, di mana kata Osana Najimi, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, berarti teman masa kecil. Makanya Najimi sempat ngomong kalau dia adalah teman masa kecil semua orang. Nah, semua karakter di anime Komi-san mempunyai artinya masing-masing, sesuai dengan karakteristik mereka. Gua nggak akan jelaskan semuanya di video ini, karena gua nggak begitu paham bagaimana cara ngejelasin nama mereka. Tapi setidaknya nanti akan ada beberapa nama karakter yang akan gua coba jelaskan. Nah, masih tentang Najimi. Dalam bahasa Jepang, kata Najimi bisa dibilang mirip dengan kata Najimu yang berarti akrab. Makanya karakter Osana Najimi sangat mudah untuk berbaur dengan orang lain. Nah, detail yang pengen gua garis bawahi, karakter Najimi itu baru diperkenalkan di episode 2. Tapi kalau kalian sadar, kita sebenarnya sudah diperlihatkan Najimi yang mencoba berbaur sejak awal episode 1. Detail kedua, masih ngomongin tentang Najimi. Di episode 2 terungkap kalau dulunya Najimi gagal untuk bisa berteman dengan Komi sampai-sampai insiden ini ngebuat dia sakit. Semenjak saat itu Najimi pun takut ketika melihat Shoko. Nah, detail ini sebenarnya sudah diperlihatkan sejak episode 1, tepatnya ketika Shin Komi menuliskan namanya di papan tulis. Kalau dilihat di scene ini, semua orang tampak bersorak dengan ekspresi terpesona di wajah mereka, kecuali Najimi yang lebih seperti terkejut. Selain Najimi yang terkejut, sekilas juga bisa kita lihat kalau ada siswa yang sampai bergelantungan di atas plafon hanya untuk memfoto tulisannya Komi. Detail ketiga, ketika Tadano pertama kali masuk ke ruang kelas dan menyadari kalau dia ternyata duduk di sebelah Komi, Tadano melihat semua laki-laki dengan gambaran seperti ini. Nah, gua rasa kalian semua sudah pasti tahu ya kalau scene ini mengambil referensi ke sosok ikonik dari anime detektif Conan, yaitu si manusia bayangan. Detail keempat, lagi-lagi kita ngomongin soal Najimi. Di episode 2, Tadano kaget ketika melihat Najimi yang menggunakan rok, padahal dia laki-laki. Tapi Najimi membalas kalau ini bukanlah hal yang aneh karena pria di Skotlandia juga menggunakan rok. Nah, sekedar info buat kalian, di Skotlandia memang bukanlah hal yang aneh bagi pria untuk menggunakan rok. Malahan, rok bisa dibilang sebagai bagian dari baju kebangsaan mereka, dan rok yang mereka pakai disebut kilt, yaitu rok yang panjangnya sampai ke bawah lutut. Tapi gue cukup yakin banyak dari kalian yang terlalu berfokus ke roknya Najimi, sampai-sampai nggak nyadar kalau sebenarnya Najimi menggunakan seragam pria. Jadi, dia menggunakan seragam pria, tapi dengan rok perempuan. Makanya Tadano mendeskripsikan gender Najimi sebagai unknown atau tidak diketahui. Detail kelima, yang satu ini bisa dibilang sebagai pengetahuan umum, tapi barangkali ada dari kalian yang belum tahu atau ternyata Komi-san adalah anime pertama tentang sekolah yang kalian tonton. Jadi gini, alasan kenapa banyak murid yang semakin terpesona ketika melihat Komi menggunakan seragam musim panas? Karena seragam musim panas di Jepang mempunyai desain yang lebih simpel dan lebih ringan, alias lebih tipis dibandingkan seragam di musim lain. Dan dalam banyak cerita anime, karakter yang menggunakan seragam musim panas akan semakin terlihat menarik dan mempesona. Detail keenam, kalau tadi Najimi, sekarang akan gue jelaskan namanya Tadano. Nama lengkap Tadano adalah Tadano Hitohito, di mana nama ini diambil dari kata Tadano Hito yang dalam bahasa Inggris berarti just a guy atau hanya sekedar seseorang. Nama ini ngebuat karakter Tadano dianggap sebagai karakter pria pada umumnya yang hanya numpang lewat. Makanya Tadano jarang banget mendapatkan perhatian orang lain. Nah, karena hal ini Tadano selalu mendapatkan nilai rata-rata seperti orang pada umumnya. Contohnya ketika pemeriksaan fisik dan juga nilai ujiannya yang benar-benar sama persis dengan nilai rata-rata siswa di kelas. Detail ketujuh, di akhir episode 6 dan 8, kita diperlihatkan seperti apa bentuk kamarnya Tadano, dan kalau kalian notice, terdapat tirai yang menutupi kasurnya. Ini karena Tadano saling berbagi kamar dengan adiknya, makanya kasur mereka dipasangin tirai. Detail ke-8, di episode 8, ketika scene festival kembang api, tepatnya di saat mereka bermain lotre tali, di sini muncul scene nenek-nenek yang sudah sangat jelas merefer ke anime JoJo dan biasanya disebut sebagai JoJo reference. Hal ini bisa terlihat dari art style animenya yang tiba-tiba berubah menjadi garis hitam tebal dengan warna mencolok dan adanya tulisan-tulisan berwarna ungu. Nah, sebenarnya ya ada banyak JoJo reference lain yang muncul sepanjang anime Komi-san. Cuma karena gue udah lama nggak nonton JoJo, jadinya gue nggak begitu yakin apakah itu beneran JoJo reference atau bukan. Kecuali si nenek-nenek ini yang sudah pasti adalah JoJo reference. Detail ke-9, di episode 9, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Inaka yang bermimpi untuk bisa menjadi gadis kota. Lalu ketika dia melihat Komi yang ingin pergi ke subway, Inaka pun ngomong, aku akan mengamati Komi dan menjadi gadis kota. Nah, pada saat dia ngomong seperti itu, muncul scene logo berbentuk segitiga dengan tulisan City Girl dan juga background ombak di pinggir pantai.
Scene ini mengambil referensi ke opening logo Toei Company yang biasanya bakal kalian temukan kalau lagi nonton anime movie atau film buatan Toei. Ya, bisa dibilang scene ini adalah simbol dari awal perjalanan Inaka untuk bisa menjadi gadis kota. Detail ke-10 masih di episode 9. Di sini ada scene di mana Komi bermain game di rumahnya Naka-Naka, lalu Najimi dan Tadano pun datang untuk ikutan bermain. Nah, game yang mereka mainkan disebut Numabura, di mana ini adalah plesetan dari kata Sumabura, yaitu kependekan dari kata Smash atau Sumasu dan Bros atau Burasu. Jadi, game yang mereka mainkan di sini adalah parodi dari game Super Smash Bros. Lalu, karakter yang Naka-Naka pakai kemungkinan antara Luigi atau Waluigi. Lalu, karakter yang Najimi pakai adalah Mario, dan karakter yang Tadano pakai adalah Yoshi, dan karakter yang Komi pakai adalah Putri Zelda. Selain itu, di kamar Naka-Naka juga terdapat beberapa poster anime. Yang paling kiri yaitu poster Pachira, kemungkinan adalah plesetan dari posternya Akira. Lalu di sebelahnya kelihatan mirip banget dengan poster Madoka Magica movie The Rebellion. Lalu di sebelahnya lagi adalah poster Reichi yang adalah plesetan dari ReZero. Dan yang paling kanan merefer ke poster anime Gurren Lagann. Detail ke-11, ketika Komi terpleset di episode 10, coba perhatikan dari semua orang, cuma Tadano doang yang datang untuk ngebawa peralatan UKS. Detail ke-12, di episode 10 ini, si ninja ngomong ke Tadano kalau dia ingin ngebentuk tim bodyguard untuk Komi. Dan benar saja di episode 11, tim itu telah terbentuk dengan sebutan Imperial Guard. Detail ke-16, masih di episode 10, detail yang ini gue dapat dari channel YouTube Bandit by Games. Kalau tertarik, kalian bisa main ke channel YouTube dia. Di episode ini, Onimine berniat untuk membantu Tadano mengurus keperluan ketua kelas. Tapi beberapa saat kemudian, Komi pun memutuskan untuk ikut membantu juga. Nah, kalau kalian notice, setelah melihat seperti apa kedekatan Komi dan Tadano, Onimine pun ngomong kalau dia punya rencana dan tidak jadi membantu. Alasan kenapa Onimine pergi, ini karena dia melihat gestur Komi yang mengelus rambutnya di samping Tadano. Di mana ini adalah salah satu gestur ketika seorang perempuan tertarik dengan lawan jenisnya. Makanya Onimine sadar kalau Komi punya perasaan ke Tadano. Detail ke-14, gue mau nanya nih ke kalian sadar nggak ada satu karakter yang sempat menonjol di episode 1, tapi dia tidak pernah terlihat lagi sampai season 1-nya tamat? Sebenarnya karakter ini sering muncul, cuma mungkin kalian gak bakal sadar kalau nggak perhatikan baik-baik. Karakter itu bernama Naruse Shishuto, yaitu karakter berkacamata dengan rambut biru yang sempat muncul di episode 1. Nggak banyak yang bisa gue jelasin tentang karakter ini karena bakal jadi spoiler, tapi setidaknya buat kalian yang penasaran, alasan kenapa karakter ini belum muncul sampai sekarang, kurang lebih karena dia mirip seperti karakter Pursonsoi di anime Iruma, cuma Naruse adalah kebalikannya Pursonsoi. Detail ke-15, masuk ke episode 12, lagu yang coba Komi nyanyikan adalah lagu ending anime ini, yaitu lagunya Kitri yang berjudul Hikari Inochi. Lalu ketika giliran Tadano, di layar muncul tulisan Beef or Chicken, di mana ini adalah plesetan dari grup band Bump of Chicken. Dan lagu yang Tadano nyanyikan juga adalah plesetan dari lagunya Bump of Chicken berjudul Stargazing. Bukan cuma itu, ketika Tadano nyanyi, kita diperlihatkan seseorang yang sedang naik sepeda. Ini juga adalah parodi dari video klip Stargazing yang menampilkan anak kecil sedang naik sepeda. Dan detail terakhir, kalau kalian perhatikan opening anime Komi-san, di sini berkali-kali kita diperlihatkan bunga berwarna biru. Nah, bunga ini disebut sebagai bunga Forget-Me-Nots. Ini adalah bunga yang melambangkan cinta sejati dan juga rasa hormat. Dikatakan kalau kita memberikan bunga ini kepada seseorang, artinya kita berjanji untuk selalu mengingat orang itu dan memikirkan orang itu. Bunga ini juga sering disebut sebagai simbol kesetiaan. Nah, kalau kita tarik makna bunga itu ke opening anime Komi-san, pertama kita diperlihatkan satu persatu teman sekelasnya yang memberikan bunga itu kepada Komi. Ini berarti mereka semua berjanji untuk selalu mengingat Komi dan juga akan tetap setia di sisi Komi. Berbeda ketika Komi masih SMP, di mana pada saat itu dia merasa sangat kesepian. Lalu di akhir opening, kita diperlihatkan Komi dan Tadano yang sama-sama memegang bunga itu dan sepertinya mereka berdua ingin saling bertukar bunga. Ini berarti, openingnya pengen ngasih tahu kita kalau Tadano dan Komi ingin saling bertukar kesetiaan atau bahkan saling mengungkapkan perasaan. Karena ingat, bunga ini adalah simbol dari true love atau cinta sejati. So itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Komi-san beberapa kali. Kalau kalian suka konten seperti ini, bisa bantu gue dengan like video ini dan nyalain notifikasi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu El Nino Savelli, Nigrado Fans, VDJ, dan juga Joseph Rafael Andre. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Riani Pujiastuti, sedang menunggu next content Overlord dari Muka. Selamat menunggu Riani. Dan ada dari Nemo Pila. Makasih bang untuk selalu buat konten tentang Overlord. By the way, udah ada pembahasan tentang Mental Ainz nggak bang? Untuk pembahasan tentang itu ya, gue sempat kepikiran sih. Cuma belum sempat gue jadiin skrip. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.